berakhir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tamu malam. Ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu hanya di 90,9 FM Pro 2 Kupang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dari kawasan Tompelo nomor 8, Oi Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya ya, kembali Yunda menyapa kamu tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tadi udah seru-seruan di sore ceria teman Pro 2. Dan akhirnya kita di tamu malam, dan seperti biasa akan ada bintang tamu spesial yang akan kita hadirkan. Dan kali ini Yunda tidak sendiri di studio teman Pro 2, karena sudah hadir bersama dengan Yunda, teman-teman yang luar biasa, anak-anak muda keren Kota Kupang yang tergabung dalam Bisu Gemah. Halo. 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 Ini pasti
bakalan seru ya teman Pro 2, karena ini kabar yang luar biasa karena Bisugema ini kembali merilis album baru dengan judul Hari Yang Panjang. Ini keren banget. Yunda kasih ucapan selamat dulu. Ini kasih tepuk tangan dong. Thank you. Keren. Nah, ini teman Pro 2, kita pasti bakalan seru-seruan, dan Yunda mau menyapa dulu kamu yang udah bergabung di live YouTube channelnya RRI Kupang, dan juga kamu yang udah terhubung bersama kami di live TikToknya. Ini kitanya hai dulu ya. Ini teman Pro 2 kameranya? Sudah menyaksikan kita ya. Dan pastinya teman Pro 2, kamu bisa gabung di kolom chatnya live YouTube RRI Kupang, bisa tanya-tanya nih sama kakak-kakak luar biasa kita hari ini. Dan pastinya kita masih bakalan mengupas tuntas berkaitan sama pencapaian yang luar biasa album terbaru Hari Yang Panjang. Nah, ini sebelumnya kita kayaknya harus perkenalan lagi nih. Walaupun ini kayaknya bukan kali pertama Bisugema datang ke RRI Pro 2 ya. Ya, ini kedua. Oh, ini kedua. Ini kita kayaknya harus berkenalan lagi ini. Boleh satu-satu di-spill ya. Namanya siapa? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ciko, di Bisugema main drum. Oke, Kak Ciko sebagai drummer ya. Yep. Selanjutnya saya Liv, saya gitar. Oke. Beta gospel, additional backing vokal. Oke, backing vokal ya. Ya, betul. Ya. Beta Boman sebagai vokal dan gitar. Oke, Kak Boman ya. Selanjutnya halo, Beta Rista sebagai backing vokal. Oke, ini mudah-mudahan tidak tertukar ya. Kalau tertukar bahaya nih. Nah, teman Pro 2, pastinya seperti yang tadi Yunda katakan ya, Hari Yang Panjang sebagai album terbaru yang ini baru dirilis sama Bisugema nih. Nah, ini kita bakalan spill juga proses kreatifnya sampai akhirnya album ini akhirnya bisa launching. Nah, ini teman Pro 2, untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh, bukan hanya Yunda aja ya, nanti bisa gabung. Nah, ini kalau ngomong soal judul albumnya Hari Yang Panjang, ini pasti ada filosofinya ya. Mungkin boleh di-spill? Oke. Langsung semua tunjuk. Cek. Oke. Jadi kalau boleh cerita, album ini bercerita tentang perjalanan seseorang yang hidup di kota Kupang. Dari pagi dia buka mata sampai malam dia kembali ke rumah. Jadi kenapa disebut Hari Yang Panjang? Karena di dalam hari itu terbagi dalam beberapa keterangan waktu dengan emosi dan juga perasaan, ada harapan juga di dalam. Jadi kami merangkum ini sebagai Hari Yang Panjang. Hari Yang Panjang berarti bukan karena hari-hari para member yang berat ya. Tapi kan itu juga mungkin bisa juga ya. Tapi kalau ngomong soal album yang satu ini, apakah ada inspirasi utama sehingga akhirnya dipilihlah namanya? Terus mungkin inspirasi untuk lagu-lagunya boleh dong di-spill kakak-kakak? Itu ada di salah satu judul lagu. Oke. Di lagu terakhir itu judulnya Hari Yang Panjang. Jadi itu diambil sebagai, karena dia tuh di lagu di track di album. Dia lagu terakhir judulnya Hari Yang Panjang, kita lihat sebagai judul yang bisa merangkum semua tuh. Dia sebagai penutup juga. Ini kalau boleh tahu berapa lagu ya dalam satu album itu? 9 track. 9 track ya. Wow, keren sekali. Ini pasti proses kreatifnya bukan singkat ya. Pasti panjang sekali dengan berbagai cerita dan drama yang ada. Nah, kalau dari tiap member ini pasti punya kesan tersendiri saat menjalankan proses ini. Nah, mungkin boleh diceritakan keseruan saat perilisan atau mungkin proses pembuatannya nih. Dari siapa dulu nih? Boleh di-spill satu-satu nih ya. Kalau keseruan mungkin seru kalau kita eksperimen musik itu bersama di studio. Oke. Tahap awalnya itu kita saling share, kayak misalkan Ciko dia drummer tapi dia punya part-part riff gitar. Nah, itu dia bagikan ke member lain, personel lain, kita dengarkan. Kalau memang sesuai dengan root-nya Bisugema, kita garap, lanjutkan eksperimen lainnya di studio dan pada saat rekaman. Terus apa lagi? Ya, kalau beta eksperimen itu yang bikin menyenangkan ya. Itu kayaknya punya kesan tersendiri ya buat Kak Livi. Terus yang lain gimana? Ini untuk prosesnya nih.
yang dialami, mungkin ada kesan-kesan tersendiri. Karena ini kayaknya albumnya juga masih baru ya. Yeah. Dan semua juga pasti ikut ambil andil di dalamnya. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana nih? Kalau dari beta kurang lebih sama, prosesnya organik. Terus kebetulan yang bertanggung jawab untuk lirik, jadi inspirasi datang dari kota ini sendiri gitu, dari perjalanan harian di Kota Kupang. Tapi kalau dilihat dari teman-teman karya-karya yang mungkin sebelumnya juga dikerjakan sama teman-teman Bisugema, apa sih yang unik dari album yang satu ini nih? Yang unik, dia punya storyline yang kuat, terbungkus dengan rapi, terus yang melekat dengan apa yang terjadi di keseharian gitu. Terus secara komposisi musik kami berusaha menghadirkan sesuatu yang mungkin baru di kota ini gitu. Jadi kalau boleh spill ya, gaungan efek fast, overdrive, mungkin dengan dentuman drum yang tidak biasa, bass sebagai tulang yang kuat. Jadi sesuatu yang fresh gitu. Dan ini kalau boleh tahu, apakah semuanya ini dikerjakannya di Kupang atau mungkin sempat dicari inspirasi juga dari kota lain atau gimana nih untuk prosesnya selama proses untuk album ini sendiri? Di Kupang. Semuanya di Kupang ya? Oke, berarti ini benar-benar dari inspirasinya sampai segala prosesnya semua dikerjakan di Kupang. Ini keren sekali teman Pro 2. Dan ini kayaknya juga salah satu pencapaian yang luar biasa dari teman-teman Bisugema. Nah, ini dari tiap member sendiri apakah juga turut menjadi penyeimbang antara satu lagu, beberapa lagu dalam album ini? Mungkin dari teman-teman yang lain boleh dong. Gimana tadi kan? Mungkin dari teman-teman lain juga ikut andil ya dalam proses ini sebagai penyeimbang juga. Karena kalau boleh tahu ya ini Kak, kalau solois itu kan beda ya kalau kita kerja dalam satu tim, apalagi band. Apakah mungkin dalam setiap proses kreatif yang teman-teman Bisugema kerjakan, mungkin ada satu situasi di mana kalian kayak sulit untuk menyatukan banyak kepala untuk bisa punya visi misi yang sama nih. Nah, kalau dari teman-teman kayak gimana nih? Mungkin kita itu apa? Itu apa sih Kak? Mungkin kita kan awalnya terbentuk dan mungkin bisa dibilang penjaga root itu Boman. Nah, kalau beta. Jadi kalau ada riff yang kita dapat, Boman itu yang akan misalkan kita share ke Boman. Ini masuk Bisugema deh gitu. Nah, itu biasanya tanyanya ke Boman kalau beta. Karena ada idealisme musik lain yang beta pegang begitu, dan jangan sampai itu tercampur dan jadinya ini beta pun ego mungkin yang akan masuk di Bisugema. Jadi yang pegang root selalu Boman. Kalau Boman bilang oke, kita garap liriknya, nah itu baru kita lanjutkan semua proses kreatifnya. Berarti ini saling koordinasi itu yang utama ya. Tapi pernah ada di satu sisi situasi misalnya ya, kayak sulit banget untuk kayak berargumen, mungkin kayak ada beda pendapat ya. Kalau kerja tim kan biasanya kayak gitu. Selama ini tidak ada sih. Aman ya. Karena kami kan cinta damai, kompak, boleh dong, sayang satu sama lain. Tapi kan biasa gitu ada tips-tipsnya dong. Tipsnya apa ya? Mungkin masing-masing sudah dewasa dengan dia dengan pola bermain musik juga gitu. Jadi kita mengerti kita harus buat apa. Kayak hampir sudah ada perdebatan tuh. Selama ini kayaknya sudah ada sih. Tapi kalau boleh tahu berapa lama sih untuk proses pengerjaannya untuk album ini? 3 kayaknya. 3. Ya, dari awal terbentuk itu mulai susun materi. Untuk waktunya sendiri 3 tahun. 3 tahun. Ya. 3 tahun sampai kita rilis ini. 3 tahun dan tidak ada hal-hal yang kayak bertentangan seperti yang tadi Kak Boman katakan ya. Semuanya aman-aman aja. Keren sih teman Pro 2. Tapi kalau dari Bisugema sendiri, kenapa memilih alternatif rock sebagai kekuatan utama dalam album kalian? Alternatif Oke, boleh. Alternatif rock mungkin itu istilah paling aman buat
kita sebagai personil karena ada banyak unsur yang kita masukkan kayak fast rock yang dipadukan dengan eksperimental juga, ada spoken word, ada kita masukkan ada satu lagu yang kita pakai string biola. Itu ya mungkin jalur amannya kita sebut alternatif rock saja. Tapi dari beberapa lagu yang ada dalam album ini yang paling punya banyak tantangan nih yang mana nih? Kalau menurut teman-teman, masing-masing nih kayaknya beda nih. Huru Hara. Ya, itu track ke terakhir. 8. Track ke-8. Oke, track ke-8 ya teman Pro 2. Jadi kalau yang penasaran ini untuk track ke-8 menurut teman-teman Bisugema yang paling banyak tantangannya. Ini kenapa nih sampai akhirnya mengatakan demikian? Itu paling susah karena kita ini Huru Hara tuh lagu judul yang sama tapi lagu yang ketiga. Oke. Jadi pertama kita buat di 2000 berapa? 21 ya. Itu sudah jadi, terus dirasa kayaknya kurang. Terus kita rubah lagi yang kedua tahun lalu. Tahun lalu. Terus baru dapat yang ketiga ini. Itu yang dirubahnya tuh apa sih Kak Ciko kalau boleh tahu? Semuanya ya. Iya. Berarti 3 tahun ini benar-benar penuh dengan remake gitu ya. Iya. Cuma itu saja sih. Cuma Huru Hara yang jadi apa ya, kayak susah. Jadi pertimbangan lah ya. Jadi kita harus aransemen ulang semua. Kita harus tulis lirik dari baru semua gitu. Moodnya juga baru. Terus ada komposisi baru juga gitu. Kayak contohnya di samping saya ini ada backing vokalnya. Backing vokalnya ya. Aduh, ini keren sekali nih. Ina makin penasaran ya teman Pro 2. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga boleh kalau penasaran sama proses kreatif dari teman-teman Bisugema sendiri. Tapi apa sih pesan utama yang teman-teman pengen sampaikan tentunya dalam album baru yang kali ini nih? Hari yang Panjang. Pesan utamanya ini kayak tiba-tiba prosesnya lancar ya. Prosesnya lancar. Apa yang mau disampaikan? Oke. Mungkin Be bisa jawab ya. Oke. Hari yang Panjang itu ada waktu di mana kita harus sadar tuh, kayak contoh kayak bangun pagi, mungkin ketong ini harus tetap kayak misalnya bangun buka mata gitu tuh, terus tetap hidup, ada hidup yang menunggu ketong di depan. Lalu jangan lupa jangan lupa berharap, tetap positif dan juga tetap semangat gitu. Mungkin pesan-pesan yang kayak begitu. Terus ingat juga diri sendiri, kayak gimana ya, kayak lu harus tahu nih, lu juga punya diri sendiri gitu. Dan itu mungkin yang ingin disampaikan sama teman-teman Bisugema melalui album yang satu ini. Tapi kalau dilihat tadi sempat Yuna tanyakan berkaitan sama lagu yang paling menjadi tantangan ya, tadi Huru Hara. Kalau lagu yang paling berkesan dari masing-masing member nih, boleh. Untuk cewek-cewek boleh nih. Kayaknya kita harus dengar suaranya. Krista. Oke, Krista. Sebagai backing vokal yang paling berkesan sih Hari yang Panjang, track terakhir. Iya. Track terakhir Hari. Dari semua komposisi lagunya menurut Beta sih itu yang paling bagus, paling berkesan dan paling masuk, paling kenal lah. Tapi kalau dari Kak Krista yang paling sulit yang mana? Kalau untuk yang paling sulit untuk menyesuaikan nih. Yang paling sulit untuk menyesuaikan ada Buntu sama Harap. Kayaknya semuanya punya pemikiran yang sama ya. Kenapa sampai 2 lagu itu, Kak Kris? Soalnya banyak teriaknya. Gak apa-apa cewek. Nah kalau Kak Wawan sendiri yang paling berkesan nih untuk dari lagu-lagu yang ada dalam album ini? Kalau itu saya bisa pilih sih, semua sih. Semua bagus ya. Dari intro sampai Hari yang Panjang itu sangat berkesan tuh. Dia punya cerita sendiri. Oke. Kak Gospel. Mungkin kalau Beta Huru Hara sih. Huru Hara ya. Dari lirik, dari nada-nadanya, melodi-melodinya itu cocok lah gitu. Yang paling susah disesuaikan kayaknya sama nih Kak. Buntu, Haram. Sendiri karena dong dosen ya masuk. Apa ya? Mungkin susah-susah sound aja sih, tapi yang paling banyak part ya mungkin di Hari yang Panjang ya. Jadi ya. Hari. Oh iya betul Anomali. Sorry. Oh iya betul. Yang paling susah, paling menantang sebenarnya Anomali karena
Itu Kotong cuman nyanyi satu kata, tapi berulang dan harus apa istilahnya konsisten. Hanya satu nah itu terus sampai selesai. Tapi kalau yang paling sulit jadi backing vokal nih kayak gimana sih Kak Gospel? Kayaknya Yuna juga penasaran nih. Yang paling sulit sebenarnya untuk konsisten sih dengan adanya begitu. Jadi sonde dominan tapi juga sonde melebihi yang vokal utama gitu. Dari kalian sendiri? Berkesan anomali. Mungkin semuanya berkesan karena beta terlibat langsung dalam proses kreatifnya sampai mixing mastering kan kebetulan semua percayakan beta. Tapi untuk sering kali beta putar kalau play anomali itu kayak ada pesan yang masuk begitu kuat. Paling serem banget sama lagu itu ya. Iya. Kalau dari Kak Chico? Semuanya. Ya. Tujulah dengan Bang Liv tadi beta mengikuti prosesnya. Ada cerita di setiap lagunya, jadi berkesan lah, semua itu berkesan. Tapi kalau Yuna boleh tahu yang leader di sini nih siapa nih? Biasanya yang dituakan ya, paling dituakan. Pokoknya apa-apa tuh yang pasti yang selalu jadi humas nih. Kalau boleh tahu di Bisugema. Semua banyak profesi yang kita pegang sih. Yang paling jadi leader siapa sih untuk Bisugema? Kita percayakan frontman-nya Boman. Frontman-nya Kak Boman leader ya. Ketong Sonde punya. Inisiasi mungkin beta nih yang ajak teman-teman ngumpul buat Bisugema, tapi Beson mau melabeli diri sebagai leader tuh. Kayaknya terlalu terorganisir ke mana gitu. Ketong kayak organisasi gitu. Lebih ke ya sudah be percaya semua percaya. Pokoknya saling percaya lah. Berarti untuk Kak Boman sendiri juga dipercayakan juga ya sama teman-teman yang lain juga kayaknya sepakat gitu. Nah kalau teman-teman untuk album yang satu ini ya, bagaimana sih teman-teman juga memilih urutan lagu dalam lagu ini? Adakah konsep khusus di balik setiap lagu ataukah mungkin semuanya sama, punya makna yang sama atau gimana? Bisa. Jadi ini 8 track itu, 8 lagu, ada keterangan waktunya masing-masing tuh. Kayak anomali berarti perasaan bangun pagi hari, terus ada haram berkeluh kesah. Ketika ketong ini kayak mungkin menghabiskan banyak waktu di jalan, ketong harus tetap tancap gas dan melesat dan terus semangat. Itu mungkin jam 12 siang itu yang pas terik panas gitu. Terus ada buntu mungkin jam-jam berapa ya? 3 mungkin. Terus kita tenggelam, petang, jejak cerita malam, sendiri, huru hara, dan hari yang panjang itu penutupnya di tengah malam mungkin, sebelum berganti hari. Ini kayaknya banyak refleksi ya kalau untuk lagu-lagu ini ya. Iya. Jadi menulis berdasarkan ya pengalaman yang dapat, pelajaran, juga perjalanan gitu. 3P itu. Asik ya. Perjalanan, pengalaman dengan apalagi lupa. Bisa sih. Tapi kalau teman-teman nih kalau ngomong soal mencari inspirasi untuk menghasilkan satu karya, itu yang paling penting untuk kita bisa dapatkan tuh seperti apa sih selain dengan konsentrasi atau mungkin dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, kalau dari Kak Boman sendiri kayak gimana? Kalau beta menulis karena besok tahu harus tulis apa gitu. Jadi awal lagu jejak cerita besok tahu tuh. Kayak jejak cerita temanya tentang pertemanan nih. Karena kalau bekas lebar kayak ini bakal seru kalau be tulis dari pagi sampai malam gitu. Ya sudah jadi kayak kalau ada ide atau riff dari teman-teman yang kebetulan mungkin mereka buat, ya be giring narasinya ke situ gitu. Temanya tentang hari ini. Kalau ngomong soal pencipta lagu nih memang agak sulit ya. Tapi itu cari inspirasi itu biasanya dari hal-hal yang seperti itu ya Kak Boman ya. Ya 3P itu tadi. 3P. Apa teman-teman? Mari kita ulang. Ya. Tapi teman-teman Pro 2 ini untuk kamu yang penasaran sama album terbaru dari Bisugema Hari yang Panjang. Ini udah bisa didengarkan di mana aja nih? Boleh di-spill dong. Kalau yang penasaran teman Pro 2 pengen dengarkan di semua platform musik digital. Udah ada ya? Ya, sudah ada semua. Nah ini setelah ini kita bakalan mendengarkan satu nomor lagu dari album ini, yang nih Huru Hara yang tadi sempat dicurhatin sama teman-teman ya. Kayaknya Yuna juga penasaran dan pastinya setelah ini kita masih bakal balik lagi teman Pro 2, karena nanti di akhir segmen teman-teman dari Bisugema bakalan spill lagunya sedikit ya. Boleh dong, sedikit aja juga. Maksudnya bermain? Iya, boleh untuk lagunya aja diperkenalkan salah satunya dari album ini. Gitar ada apa? Kita tidak bawa gitar. Tapi kalau vokalisnya
Kamu kan bisa bisa nih, sedikit. Jangan kesekuat begitu. Oke, teman Pro 2, ini setelah ini baru kita bakal mendengarkan koleksi dari Bisugema dengan Huru Hara, dan pastinya setelah ini kita bakal balik lagi. Kita masih bakal seru-seruan, bakalan kupas tuntas berkaitan sama lagu terbaru kali ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan. Wih,
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Tamu malam. Ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu hanya di 90,9 FM Pro 2 Kupang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 90,9 MHz per 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih seru-seruan bersama dengan Bisu Gema, teman Pro 2. Ini merupakan salah satu band anak muda Kota Kupang yang luar biasa, dan pencapaian mereka adalah bisa merilis album Hari Yang Panjang. Kita masih bakal seru-seruan dengan topik kita. Dan kalau ngomong soal album yang satu ini nih ke teman-teman Bisu Gema, apakah ada planning untuk ke depan, ada event-event yang sementara dikerjakan, lagi on proses mungkin ya? Pas sekali nih pertanyaannya nih. Jadi tanggal 28 ini, 2 hari lagi, Bisu Gema bakal seru-seruan di Sombra dengan acara bertajuk Hari Yang Panjang, Intimate Party. Jadi di sana bakal ada booth-booth yang keren, bakal juga ada penampil, salah satunya This Is Gospel sebagai pembuka, lalu juga lanjut. Ada seniman juga yang terlibat. Oke. Kita undang berapa banyak ya? Kemarin ketong kontak 79 tuh, tapi yang datang kebetulan yang datang 1 orang tuh. Kaboman. Akan ada banyak seniman yang juga ikut merespon karya-karya dari Bisu Gema. Ya. Oke. Dan persiapannya gimana nih untuk sekarang ini? Kami sangat matang dan siap. Wah, asik. Berarti boleh dong diajak teman Pro 2 yang sedang mendengarkan nih. Iya, soalnya kenapa jawab matang dan siap, karena ketong sudah dibantu dengan 2 backing vokal yang sangat keren ini. Dan minta maaf buat teman-teman yang mungkin lagi nonton, ketong kekurangan 1 member, dia lagi berhalangan, namanya Intan yang main bass. Oh, oke. Ih, cewek-cewek semua ya, hampir. Ini yang cowok berapa? Ini yang cowok berapa nih? Cowok 3, cewek 3. Oh, 3 ya. Pas. Makanya ketong seimbang tuh di situ kan. Oke. Tapi ini yang biasanya ini di luar nih dari proses, bukan proses ya, di luar dari pertanyaan-pertanyaan berkaitan sama album. Ini selama proses kreatif yang teman-teman lakukan, siapa nih member yang menurut teman-teman paling kocak nih? Udah ngomong soal kumpul-kumpul nih. Kayaknya semua punya dia kocak. Tapi yang paling kocak ini nih yang baju pink nih. Bisa dilihat sih. Bisa dilihat pakai baju pink. Jadi intinya kalau ngumpul-kumpul nggak ada tuh orang agak absurd gitu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri punya jadwal kumpul nggak sih? Kan masing-masing orang beda ini ya, kesibukan, jadwal. Iya betul. Jadi masing-masing punya pekerjaan dan sibuknya masing-masing tuh. Jadi kalau ngumpul ketong punya jadwal, tapi ketong sepakat hari apa tuh. Kayak kurang lebih begitu.
Dan selama 3 tahun untuk proses ini ya, pengerjaan ini, lebih banyak kumpul biasanya untuk ngebahas apa sih? Ngebahas proses kreatif sih. Lebih ke materi-materi yang ketong buat tuh. Sampai ke mana ketong masak sampai dia matang, dan ketong percaya diri untuk rekaman dan rilis gitu. Keren. Nah, kalau dari masing-masing sendiri kayaknya punya genre musik yang berbeda nih. Kalau dari Kak Boman sendiri, genre musik yang lebih favoritnya apa nih? Kalau kita agak psychedelic stone rock. Dengan apa ya, groove-groove Timur Tengah mungkin ya sekarang. Lagi senang dengar. Habibi. Selanjutnya nih Kak Krista nih. Krista. Random sih, dengar random. Selagi masuk di telinga, easy listening, masih bisa dengar. Tapi kebanyakan dengar lagu-lagu pop sih. Kak Gospel? Sama juga, itu random sih. Bisa mau yang pop sampai yang metal bisa juga. Masuk semua ya. Masuk. Kak Liv mungkin. Kayaknya semua deh. Ya, tapi lebih sering tuh dengar instrumental kan. Ya, banyak karya instrumental. Kak Ciko. Kalau dulu-dulu dengarnya popang kayak Pew Gaskins begitu-begitu. Tapi sekarang lebih luas. Macam-macam, R&B juga dengar. Macam-macam lah. Tapi teman-teman udah mulai tertarik sama musiknya emang dari kecil atau gimana nih? Krista? Boleh Kak Krista nih. Iya, dia harus dari Kak Krista nih. Dari kecil emang udah suka musik ya Kak Krista ya? Iya, udah suka musik dari kecil sih. Kak Boman. Ini kayaknya langsung dilanjutkan sama Kak Boman. Jadi kalau kita aja dari kecil sih hobi ini sih mungkin dari orang tua ya, main-main kaset tape apa segala macam gitu, terus berkembang sampai sekarang gitu. Kalau spell nih, kalau beta sih kena influence dari kakak sih. Jadi dia memperkenalkan beta instrumen semua. Mulai terjangkit tuh dari umur berapa nih guys? SD. Karena influence nih. Betul. SD kelas 5 atau 6 tuh. Band pertama yang dengar tuh Avenged Sevenfold. Langsung ya. Brutal. Kalau Kak Liv sendiri? Sama juga dari kecil. Sama mirip gospel dari kakak. Beta yang ajar gitar juga kakak, yang kasih referensi musik juga kakak. Kak Ciko? Ya, sama. Dari kecil terus. Sama yang mana nih? Yang mana yang sama nih? Sama dengan semua. Jadi dengar orang tua juga suka putar lagu-lagu gitu sore-sore. Terus dari kakak juga belajar gitar, pertama instrumen belajar tuh gitar. Nah kalau dari teman-teman ini dari sebagai musisi-musisi muda Kota Kupang ya, kalau yang menjadi tantangan saat-saat ini nih dalam teman-teman bisa berkarya, berkreasi, ini kira-kira tantangan untuk musisi-musisi muda lokal untuknya di Kota Kupang ini seperti apa sih yang teman-teman lihat ya? Dia tantangan di diri sendiri sih. Kalau lu cuma malas dan pikir konsep di kepala ya habis di situ sah. Jadi kalau punya ide ya hajar sih. Mau sebusuk atau seharum apapun lu ide tetap gas. Dan pandangan teman-teman bersama dengan musisi-musisi muda saat ini kayak gimana sih kreativitas mereka, karya-karya mereka sejauh ini yang teman-teman lihat? Wah, seru untuk perkembangannya sih. Ya. Cukup seru deh perkembangan. Dia cukup rasa tuh. Jadi makin banyak varian mendengarkan musik gitu tuh. Terus dengan teman-teman musisi juga ketong ya solid lah, ada hubungan yang terjaga gitu. Makin hidup dia punya dia punya entertain gitulah di Kupang. Kayak begitu sih. Gitu ya. Dan pastinya dari karya yang dihasilkan sama teman-teman Bisu Gema ini juga membuktikan bahwa musisi-musisi muda lokal Kota Kupang juga bisa bersaing nih dengan teman-teman atau band-band luar sana. Dan pastinya ini juga menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman muda yang mungkin sementara berproses juga ya. Tapi kalau dari teman-teman tipsnya nih agar bisa tetap konsisten dengan menghasilkan sebuah karya, ini seperti apa nih? Dari Rista dahulu. Boleh Kak Krista duluan deh. Saya konsisten. Anomali itu kenapa lebih bisa konsisten? Kenapa sampai harus konsisten nih? Oke. Oh, putar deh arah dari Kak Ciko. Kak Ciko boleh nih. Apa tadi pertanyaan? Supaya tetap konsisten. Biar tetap konsisten untuk menghasilkan sebuah karya nih kayak teman Bisu Gema. Apa ya, latihan kali ya. Supaya konsisten.
Tapi kalau di Bisugema itu kan ketong pun kehidupan bersama tuh bukan hanya soal bikin musik tuh. Kayak ketong nongkrong terus ngobrol banyak hal gitu. Jadi dia punya hubungan yang terbangun tuh bukan semata-mata hubungan bermusik dan main musik sah. Jadi itu yang kayaknya bikin dia punya bonding semakin kuat. Terus kalau beta pribadi akhirnya percaya kalau ini band bisa punya masa depan gitu. Apalagi ketong lihat dia punya progres. Jadi itu kayaknya yang bikin konsisten. Ketong beta pribadi mau tetap jalan di itu jalur gitu. Gitu. Oke, dari Kak Ciko ya. Tapi dari teman-teman, kekompakan dan kreativitas itu kan sesuatu hal yang pastinya penting ya. Tips kalian untuk menjaga kekompakan nih. Kalau tadi sempat di-spill sama teman-teman 3 tahun nih aman-aman aja ya. Boleh dong tipsnya. Tips. Mungkin ini rumit karena ketong sendiri bukan karena akrab baru bikin band tuh. Ketong baru merasakan akrab itu pas ketong garap album. Jadi ketong bukan saling mengenal. Kita tidak saling mengenal sebelum ceritanya gimana? Cerita bisa balik dari belakang. Oke, boleh. Jadi waktu itu di 2020. Be sangat gabut tuh. Jadi be buatlah demo Stone Rock. Kayak berharap bisa cari member lain supaya ketemu buat band gitu. Nah, setelah be buat ini demo, ada beberapa orang yang be ketemu kayak be kawan yang bisa main musik, tapi ternyata sonde sevisi. Kayak semangat tuh berasa sonde apa ya? Sonde terbakar bersama gitu. Berarti chemistry juga penting ya Kak Waman? Penting. Lalu dari situ berlanjut sampai ke be ketemu Khalif. Kita ngobrol panjang lebar tentang musik, tentang banyak hal. Terus dengan Kak Ciko tuh. Jadi awalnya ketong tiga ngumpul dengan berdasar ini demo tadi nih yang sempat buat. Lalu ternyata ketong sampai ketemu titik di mana ketong buntu gitu. Demonya habis sebatas demo. Ketong bisa kembangkan dia kemana-mana tuh. Sampai dapat lagu Jejak Cerita. Dapat lagu Jejak Cerita. Be langsung tahu nih. Sudah, ketong tiga langsung banting setir. Kayak kalau Aspal sebelumnya rasa kayaknya, setengah mati nih dia berjalan nih. Ketong pindah yang sisi satunya alternatif rock ini nih. Sampai akhirnya Intan masuk. Ketong sepakat dengan nama Bisugema. Ketong Ketong akrabnya di proses itu tuh. Proses bersama sampai rilis album ini. Jadi awalnya ketong saling yang kenal atau akrab atau orang kira mungkin ketong terlalu sahabat dari kecil gitu tuh. Ternyata justru ketong chemistry kuat tuh ketika ketong sama-sama pusing ketika rekaman, ketong hadapi tantangan. Nah, ketong akrab di situ. Dan itu tuh ternyata di sisi lain membangun ketemu kepercayaan juga. Akhirnya bisa kelihatan tuh. Ternyata ketong bisa saling menguatkan. Kayak begitu-begitu. Wow, keren sekali. Karena tadi juga Yunda pikirnya ya udah kenal lama, terus langsung ajak bikin. Tapi kalau Kak Boman gabut bikin band ya? Kalau soalnya bisa diam tuh. Dia harus buat sesuatu nih. Oke teman Pro 2, kita udah hampir mengakhiri sesi kita. Tapi yang pengen Yunda tanyain ke teman-teman secara pribadi ini masing-masing ya. Yang terakhir nih, pesan dan ajakan dan juga harapan terbesar kalian untuk Bisugema ke depan seperti apa? Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kak Krista harus putar kayak gini ya? Kayaknya. Oke, Kak Ciko boleh nih. Konsisten lah. Atau bikin karya lagi. Kalau itu jangka panjang. Tapi jangka pendeknya 28 main harus keren. Amin ya. Amin. Kalau beta juga sama mengajak untuk menyaksikan Bisugema perform secara proper perdana mungkin. Ya dengan sound yang dengan dukungan yang baik. Ketong rasa ini ketong berusaha supaya menyajikan pertunjukan yang baik untuk dunia musik Kota Kupang. Terus mungkin harapan kedepannya, karena ketong musisi, ketong berharap selalu bikin musik itu. Selalu berkarya ya. Berkarya. Oke, Kak Goswell. Semoga selalu menjadi backing vokal. Kalau harapannya untuk tanggal 28 nanti, semoga banyak yang datang. Karena maksudnya ini akan disajikan dalam satu paket
yang komplit toh. Jadi dengan pesan yang dalam menurut beta, karena itu dikemas dengan baik sih. Maksudnya dia punya filosofi segala macam itu bagus. Jadi harusnya banyak yang nonton gitu, banyak yang mendengarkan supaya melewati di hari-hari dengan panjang. Lebih makin panjang. Ya. Dari Kaboman. Nah, kalau untuk harapan di band ya itu, kita bisa tetap konsisten, kita tetap bisa merawat ketemu cita-cita, dan kembali lah fungsi sebagai musisi ya, kita harus buat karya, buat album sebanyak mungkin. Dan juga yang paling penting tanggal 28 ini nanti pokoknya bakal seru sih. Bakal seru, sangat seru nanti. Jadi harus datang ya, yang penasaran nanti tanggal 28 ya di Sombra ya. Ya. Kristi. Sorry ya. Biasa penutup tuh harus bagus. Iya benar, ini sekalian nih. Dari beta untuk kakak-kakak musik dari Bisugoma. Untuk kakak Bisugoma, semoga musik-musiknya lebih didengarkan, semakin didengarkan teman-teman di Kupang dan di luar Kupang mungkin. Amin. Guys, mereka sangat keren. Guys, Rizwan yang paling kecil ya dari semua ya. Iya. Oh. Matne. Oke teman Pro 2, itulah tadi obrolan kita bersama dengan teman-teman Bisugema. Untuk kamu yang penasaran ya, nanti tanggal 28 jangan lupa di Sombra, dan pastinya kita masih bakalan seru-seruan nanti ya bersama dengan tamu-tamu malam lainnya. Dan terima kasih untuk teman-teman Bisugema, keren hari ini. Terima kasih RRI Pro 2. Albumnya Yuna berharap sama seperti tadi Kak Krista katakan, makin banyak yang mendengarkan karya-karya teman-teman Bisugema, dan pastinya bukan hanya di Kota Kupang tapi bisa sampai di luar Kota Kupang, bahkan mendunia boleh nih ya. 10 tahun ke depan ya. Dan pastinya teman Pro 2, kita masih bakalan melanjutkan kebersamaan kita di Jaga Malam. Jadi stay tune terus, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman Pro 2. Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Doesn't matter what they say about us. You got me all in my feels. You got me head over heels for you. For you. There is nothing I wouldn't do. Don't worry, boy, 'cause me and you together sounds real good. Say that you want me to. When we're together here, take away all my fears. Nobody can love me like you. Nobody can love me like you. Tell
Ma, adik mau jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali. Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.